Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Kata beliau, babun minal iman husnul jiwari wa ikramid dhaif. Termasuk dari keimanan, ya, husnul jiwar, bertetangga dengan baik. Oh, sempurna sekali Islam ini, ya. Tidak hanya menuntun kita untuk memperbaiki dirinya kita, tapi juga mengarahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Husnul jiwar, bertetangga dengan baik. Wa ikramil dhaif, dan juga memuliakan tamu. Itu bagian dari keimanan, ya. Makanya itu kan disebutkan tadi apa? Iman itu 60 sampai 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Kan ada tuh diantaranya tuh, dari yang atas sampai ke bawah ada kan, ya, dari 1 sampai 60, dari 1 sampai 70. Diantaranya ini nih, husnul jiwar, ikramud dhaif, bertetangga dengan baik, ya, bertetangga dengan baik. Kemudian memuliakan tamu, itu juga termasuk bagian dari cabang keimanan. Subhanallah, begitu mulianya agama kita. Kata beliau, wa an Abi Syuraih al-Khuzai radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Syuraih al-Khuzai radhiyallahu ta'ala an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini kan bagian dari keimanan nih. Allah sebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, maka hendaknya dia berlaku baik kepada tetangganya. Hati-hati kalau kita nggak memperhatikan perkara yang satu ini. Hati-hati, banyak ibadah, ibadah terus kepada Allah, tapi terhadap tetangga kita nggak pernah open. Terhadap tetangganya kita nggak pernah peduli, ya. Kadang kita menyakiti perasaan tetangganya kita, kadang ucapan dan perbuatannya kita menyakiti perasaan tetangganya kita tanpa kita sadari, yang kemudian itu menjadikan penghalang kita dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya. Falyuhsin ila jarihi, yang pertama itu, ini bagian dari keimanan. Makanya Nabi katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia bertetangga dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik ataukah dia diam. Subhanallah. Ini akhlak-akhlak yang mulia yang masuk dalam cabang keimanan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuhsin ila jarihi. Ini penting, ya. Falyuhsin ila jarihi. Ini, dan banyak sekali dalil-dalil, keterangan-keterangan yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Bahkan di dalam hadis
Aisyah dan juga Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Oh, ini menunjukkan pentingnya perkara yang satu ini, memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Nah, saking seringnya diingatkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan perkara yang satu ini, berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan ini penting sekali jamaah sekalian, ya. Banyak sekali dari perkara-perkara yang dituntunkan dalam Islam berkaitan dengan tetangga ini. Ya, maka sangat disayangkan kita yang hidup di zaman ini itu terkadang nggak peduli sama tetangganya kita. Ya. Tetangga kita kelaparan, tetangga kita kekurangan, tetangga kita sakit, nggak peduli. Ya, nafsi sendiri-sendiri. Ya, harusnya sebelum tetangga itu minta pertolongan kita, harusnya kita pekah dong. Ada tetangganya kita yang sakit, berikan apa yang bisa kita perbuat, dan niatkan semua itu untuk apa? Pahala di sisi Allah. Niatkan semua itu sebagai apa? Ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau tetangga itu tetangga kita muslim, ya, itu ada dua haknya, karena tetangga itu ada tiga jamaah sekalian. Ada tetangga yang lahu salasatu hukuk. Ada tetangga yang haknya itu tiga. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim, dan hak dia sebagai keluarganya kita. Itu kalau tetangganya kita masih ada sanak saudara dengan kita, masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Itu haknya ada tiga. Sebagai seorang muslim, sebagai sanak keluarganya kita, dan sebagai tetangganya kita. Ada juga tetangga yang memiliki dua hak. Hak jiran, hak bertetangga, dan hak dia sebagai seorang muslim. Ya. Itu kalau dia muslim. Ada pula tetangga yang haknya cuma satu, cuma memiliki hakul jiran, hak bertetangga saja. Siapa itu? Orang-orang dari kalangan non muslim atau kafir, ya. Enggak serta-merta dia kafir kemudian kita enggak ya menjalin hubungan sama sekali, enggak boleh. Tunjukkan jati dirinya kita sebagai seorang muslim, ya. Ada makanan, berikan kepada mereka, ya. Enggak terlarang tuh, enggak terlarang, ya. Dia membutuhkan bantuan kita, bantu dia. Selama dalam perkara-perkara dunia, bantu dia, ya. Lagi perbaiki rumah tetangganya kita yang orang kafir tersebut, jangan dibiarin saja, bantu dia. Tunjukkan bahwa inilah muamalah, interaksi Islam. Bisa jadi dengan akhlaknya kita tersebut, maka dia akan masuk dan tertarik dengan Islam ini. Subhanallah. Itu banyak tuh jamaah sekalian, ya, apalagi di kota-kota besar. Tetangga samping rumahnya nggak kenal. Udah belasan tahun, puluhan tahun nggak kenal tetangga sebelahnya. Nanti sudah wafat baru, oh ini tuh tetangga saya. Astagfirullah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Sekali lagi diperhatikan perkara yang satu ini, ya, diperhatikan tetangganya kita itu. Makanya juga termasuk perkara yang paling teranggap dosa besar itu apa? Seseorang itu berzina dengan tetangganya sendiri. Itu dosa tuh. Dosa yang paling besar juga tuh. Seseorang itu berzina dengan tetangganya sendiri. Bayangkan, tetangga kita yang sudah percaya dengan kita, kok tega-teganya dia berzina dengan istri tetangganya kita itu. Na'udzubillah. Ya. Kemudian tetangga itu, kapan teranggap tetangga itu, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama.
Ada yang mengatakan tetangga itu teranggap tetangga, batasannya 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, depan belakang. Ya, ada juga yang mengatakan demikian dan demikian. Tetapi pendapat yang benar tidak terdapat di dalam nas, ya, tentang penetapan tetangga itu sejauh mana. Ya, para ulama memberikan batasan tetangga itu kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Ya, kalau jaraknya 2-3 rumah itu teranggap tetangga, ya udah, itu yang teranggap tetangga. Kembalinya sekali lagi kepada urf, ya, kepada kebiasaan yang berada di masyarakat kita tersebut. Ya, kemudian jamaah sekalian, untuk perbuatan baik kita itu lebih didahulukan kepada tetangga yang pintunya itu lebih dekat dibandingkan kita. Ya, ya, makanya dulu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdiya." Wahai Rasulullah, saya itu memiliki 2 tetangga. Ya, siapa sih yang lebih berhak untuk saya berikan hadiah? Ada 2 tetangga aja, barangnya cuma 1. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima baban. Kamu berikan hadiah tersebut kepada tetangga yang pintu rumahnya itu lebih dekat dengan kamu. Ya, yang lebih dekat dengan kamu. Itu yang harus kita dahulukan. Dan juga kata para ulama, wa minal ihsan ilal jar kaful adza anhu mimma yu'dhihi. Ini juga termasuk dari bentuk kebaikan, termasuk berbuat baik kepada tetangga, kaful adza anhu, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Selain berbuat baik, berikan hadiah, bantu dia, juga termasuk dari berbuat baik kepada tetangga itu kemasannya dalam bentuk apa? Jangan ganggu dia. Jangan usik ketenangan dan kenyamanan mereka. Ya, baik dengan ucapan kita, perbuatannya kita jangan. Ya, sudah tahu mereka lagi istirahat, ya jangan diganggu. Ya, jangan diganggu mereka. Ya, mereka memiliki hak untuk istirahat. Mereka berhak untuk apa? Nyaman dan tenang di rumahnya. Maka jangan coba-coba untuk memberikan gangguan kepada mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang, ya, yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya. Kalau tidak mampu berbuat baik kepada tetangga, maka jangan ganggu, itu paling minimal tuh. Ya, kalau nggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, terkhusus kepada tetangga aja kita, minimal jangan ganggu mereka. Ya, jangan ganggu mereka. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, subhanallah. Tetangganya aja digosipin sama dia. Tetangganya dijelekin sama dia. Oh, baik karena banyak anaknya di-ngomongin. Gak boleh, jawab sekali, tahan lisannya kita, basahi lisannya kita itu dengan zikir, ucapan-ucapan yang baik, daripada terjatuh ngomongin tetangga. Ya, semua tentang tetangga ingin diungkit, ingin disebarkan, tentang istrinya lah, tentang suaminya, tentang anak-anaknya. Gak boleh, ya. Datang ke rumah tetangganya, matanya ke sana kemari. Setelah itu udah ada lagi bahan cerita untuk disebarkan kepada
tetangga yang lainnya, kepada teman-teman nggak boleh. Ya, masuk ke rumah orang, terlebih khusus tetangganya kita, jaga pandangannya kita, jaga lisannya kita. Ya, jangan membawa berita-berita, apalagi perkara yang tidak disenangi oleh tetangganya kita. Jangan. Tutup matanya kita terhadap kekurangan yang mereka miliki. Tutup telinganya kita dari perkara-perkara yang kita dengarkan tentang tetangganya kita. Bagaimanapun juga dia adalah tetangganya kita. Ya, yang ada adalah saling mengingatkan dalam perkara kebaikan, bukan dengan menyebarkan perkara-perkara yang tidak baik tentang tetangganya kita. Subhanallah. Ya. Maka pernah di suatu hari dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata tusallil lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu kalau di malam hari tegak berdiri melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ini ya semulia-mulia salat setelah salat wajib. Ya, ada katanya seorang wanita yang kerjaannya itu di malam harinya berdiri bermunajat kepada Allah, salat tahajud. Wa tasumun nahar, di siang harinya puasa dia. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, pokoknya puasa sunnah. Wa filisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Tapi mulutnya tajam, tidak terkontrol, sering mengganggu tetangganya. Subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disifatkan tentang wanita ini yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi nggak mengendalikan lisannya ini akan tetangganya, sering nyakiti tetangganya dengan mulutnya. Kata Nabi apa? La khaira fiha wa hiya finnar. Enggak ada kebaikan wanita tersebut dan tempatnya di neraka. Subhanallah. Sampai segitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati jemaah sekalian. Ya, kontrol lisannya kita ini. Jaga lisannya kita ini. Jangan tajassus, ya, jadi orang yang sering mengintai. Ya. Ada tetangga bertengkar dengan suami, langsung pasang, tempelkan telinganya di dinding. Alasan nyapu di pekarangan biar kedengaran konflik apa yang terjadi antara pasangan suami istri tersebut. Ini tetangga yang kurang kerjaan. Ya, ini tetangga yang hanya mau mencari aib dan kekurangan orang lain dan lupa tentang aibnya sendiri. Ya, lebih bagus keluarga aja kita benahi dibandingkan kita ngurusin perkara yang dan terjadi di tetangganya kita. Ya, kecuali mereka minta datang kepada kita untuk meminta nasihat, berikan, karena itu hak seorang muslim. Ada tetangga kita yang menghadapi konflik, suami istri datang pada kita ingin minta nasihat, berikan, ya. Adapun ingin mencari-cari tahu, jangan jamaah sekalian. Sudah banyak problem hidupnya kita, jangan lagi tambah problem hidup orang lain itu untuk dirinya kita. Ya, itu juga termasuk dari perkara-perkara yang terkadang kita terjerumus tanpa sadar. Ya, bahkan bisa jadi itu cara Allah untuk berpaling dari kita, menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Seorang muslim itu harus menjadi muslim yang cerdas, memikirkan apakah perkara tersebut baik untuk kita, agama kita, untuk kehidupan akhiratnya kita. Maaf jemaah sekalian, sudah terlalu banyak urusan kita, sudah terlalu banyak problem yang kita hadapi. Jangan lagi tambah dengan problem-problem orang lain untuk kita masuk di dalamnya. Ya, subhanallah. Lihat ini, la khaira fiha wa hiya finnar. Enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan pada wanita tersebut. Bayangkan, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi Nabi memberikan vonis wa hiya finnar. Perempuan yang rajin sholat, rajin puasa tersebut tempatnya di neraka. Ya, jaga juga suara-suara, ya, jangan
menimbulkan suara yang keras, nyetel morotal yang keras, dalam keadaan suara tersebut mengganggu saudaranya kita yang sedang istirahat. Ya, kalau mau dengar morotal itu dengar sendiri. Ya, jangan putar di siang harinya, walaupun itu baik tuh lantunan Al-Quran, tapi kapan mengganggu saudaranya kita, bukan lagi menjadi sebuah kebaikan. Waktunya istirahat, jangan ganggu saudaranya kita. Subhanallah. Itu jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia muliakan tamu. Ya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ajma'al ulama ala madhi mukarrimid dhaif wa thana alaihi wa anna dhiyafa min sunanil mursalin wa anna Ibrahim awwalu man dhayyafa dhaif. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, sepakat para ulama untuk memberikan pujian kepada orang-orang yang memuliakan tamunya. Ya. Dan juga ini menjamu tamu itu merupakan sunnahnya para rasul, dan Ibrahim itu adalah orang yang paling pertama menjamu tamu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itulah orang yang paling pertama menjamu tamu. Ya, subhanallah. Jadi tamu itu betul-betul ya harus kita muliakan. Ya, ada jatahnya tuh. Ya, kalau ada tamu ya datang dari jauh, ya datang ke rumah kita bertamu, maka haknya itu 3 hari 3 malam. Ya, tuh kita betul-betul perhatikan. Kalau lebih itu teranggap sedekah dari kita untuk dia. Itu jemaah sekalian, memuliakan tamu itu enak tuh. Itu kan yang kita hidangkan memang rezekinya dari dia. Allah tetapkan itu. Jadi ibadah yang enak itu menjamu tamu. Ya. Kenapa? Karena Allah titipkan rezekinya dia itu kepada kita untuk kita berikan dan jadikan sebagai ladang pahala. Jadi jangan khawatir datang tamu pikirannya, ya Allah ini gimana lagi, ini harus beli ini beli itu. Gak usah khawatir, itu semua sudah jatahnya tamunya kita yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita itu enak, seharusnya bersyukur. Allah jadikan kita sebagai perantara untuk memuliakan tamu tersebut. Enak tuh, enak. Belikan semuanya, senangkan hatinya. Ya, nggak akan mengurangi hartanya kita. Memang udah jatahnya tuh, jatahnya tamu yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.